nih ada teman gue nih om sini nih satu lagi nih om. Ada si Joni baru datang. Dia emang biasa gitu om, biasa ngaret. Halo friends, welcome back to our channel Retorikar. Nah, saat ini sudah ada Civic FE tahun 2023 di sebelah kita. Kita mau ngobrolin nih sama ownernya tentang Civic FE ini, apa aja yang udah dimodifikasi dan kenapa ownernya memilih untuk memakai Civic FE ini. Yuk, kita langsung panggil yuk orangnya. Ini dia Om Hussein. Halo Om, apa kabar? Thank you banget nih Om sama atas waktunya udah mau kita undang ke sini buat kita ngobrolin Civic ya. Oke, ini Om Hussein, dia adalah owner dari Civic FE ini. Nah, jadi awalnya itu gue pertama kali ngeliat lo Om pakai mobil ini dan menurut gue keren banget nih. Jujur ya friends, gue tuh masih jarang banget lihat Civic FE itu di jalan didandani proper gitu loh. Ya, yang keren, enak dilihat gitu kan. Karena dia basicnya sebenarnya model aslinya aja, model bawaannya udah cakep menurut gue. Dan dengan modifikasi yang lo lakukan ini jadi makin menggoda lagi nih. Makin semok lagi gitu. Nah, ini Om Hussein, boleh kita ngobrol ya? Ya. Kenapa ya milik Civic FE ini? Apa emang lo suka sama Civic, suka Honda, atau emang sebelumnya pakai Honda, atau emang sebelumnya justru nggak pakai Honda dan pengen banget nih pakai Honda sekarang gitu? Iya, sebenarnya kalau Honda gue sebelumnya Jazz. Oh, lo udah pakai Jazz ya? G5. Oke. Itu mobil yang enak banget sih. G5 oke. Jazz. Enaknya apa Om? Ini nyaman terus kan kecil tuh ya. Kayak kalau di tol tuh enak gitu. Ya handlingnya enak kalau G5 tuh. Berarti fun to drive Fun ya? to drive. Oke. Kalau Civic sebenarnya impiannya dulu pas zaman yang FD, Civic FD. Cuma baru rezeki kesampaian sekarang. Impian kita juga tuh kayak Civic FD. Iya. Sampai sekarang belum kesampaian. Betulnya timeless bagus gitu. Iya betul. Oh berarti emang sebelumnya udah pakai Jazz Iya, dan udah Honda Jazz. ya menurut Om fun to drive lah ya, Fun to enak dan akhirnya jadi sekarang kita coba nih. Iya, dan ini juga termasuk yang satu dan gak usah dia papain udah enak gitu. Oke. Bandingannya enak, dapat tenaga juga enak gitu. Ya. Berarti ini engine-nya kan 1500 turbo ya? 1500 cc turbo, dia tipenya L15 kalau nggak salah. Itu Oke. sama kayak HRV. Mesin HRV itu sama kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau perbedaannya nih, kan sebelumnya lo pakai Jazz, terus sekarang pindah ke Civic, sebelumnya NA, ini turbo. Kan sebenarnya Honda itu kan dari dulu emang udah, menurut gue ya, NA-nya itu emang dikenal enak lah ya gitu. Nah, sekarang dengan pakai turbo gimana Om? Apa menurut lo emang akselerasinya lebih enak? Terus konsumsi bahan bakarnya gimana? Oke. Kalau akselerasi sih maksudnya enak ya. Enak ya? Agak cepet. Terus kalau konsumsi irit sih karena CVT ya. Oke, Dia CVT, udah CVT. dia rata-rata tuh kalau dalam kota, gue itu bisa dapat 12-13 lah. Wow. 12-13 men. Iya. Irit ya? Irit. Oke, Iya, oke. 12, Itu 13. maksudnya dengan kondisi kayak gini nih, udah Iya dimodif? udah full custom Oh. exhaust ya. Itu 12-13. Kalau geber-geber pun dapat 10-9. Gue pakai CR-V Gen 3 kayaknya 17. Sahabat itu. Sahabat pembensin. bensin. Oke, oke. Berarti boleh dibilang nggak jauh dong ya konsumsi bahan bakar dibandingin Jazz kan? Iya. Itu pindah dari Jazz ke Civic Dari ya? jadi nggak begitu kelihatan naik banget lah konsumsinya. Iya, mungkin kalau Jazz sekitar 113 sampai 115 mungkin ya, Jaya satu Brio. Oke, tapi kalau secara akselerasi kayak gitu berasa bedanya Om? Yang turbo Berapa? berasa ya? Terus sama pribadi gue dulu suka sedan. Oke, Gitu. oke, oke. Dan sekarang kan minat sedan jarang ya. Iya. Turun gitu. Pengennya mobil keluarga. Nah, dari dulu gue suka sedan. Dulu mobil orang tua pertama tuh Mazda Lantis. Oke. Jadi udah kayak suka sedan dari situ gitu. Eh, Gitu. Dulu pakai sampai 15 tahun lebih. Jadi Lantis. kayak kita mati sama sedan dari situ awalnya. emang dari kecil soalnya Iya. udah terbiasa sedan ya. Heeh. Dan ini kan lo pakai buat keluarga juga sebenarnya ya. Jadi Daily. daily. Oh. Dulu gue kerja di BSD, Ah. tiap hari tuh Kelapa Gading BSD pakai ini. Dan itu bensin 112 dengan kaki yang agak terpelajar. Apa ngebut terus? Tergantung jam. Kalau berangkat subuh sih nggak terpelajar kayaknya. Oke, berarti sebenarnya ini udah sesuai ya, Mas. Udah sama profile lo gitu, Betul. lo suka sedan.
dan puas lah ya makanya so far ya. puas. Baru setahun kan ya kurang lebih ya. Setahun. Ini lu pakai berapa lama om? Akhirnya sampai lo modif, maksudnya kan pertama pasti lo beli dari baru kan ini kan? Berapa lama lo pakai sampai akhirnya lo putusin buat modif? Pas ini datang itu kan seminggu datang dari showroom, nunggu nomor sementara datang. Begitu nomor sementara datang tuh langsung modif. Semingguan kalau nggak salah. Gatel juga ya, Om? Iya, nggak tahan ya. Jadi pas, Seminggu. Tapi pas jadi intranya benar-benar pas udah nomor ini langsung modif gitu. Langsung modif. Jadi lo nggak ngerasain standarnya sama sekali dong boleh dibilang Standar cuma 2-3 hari kok. Ya cuma ke bengkel ya. ya? Bengkel Bengkel ke bengkel gitu. ganti Iya betul buat ganti-ganti. Tuh, keren. Ini baru emang car entusias nih, Friends. Emang bener-bener Bener-bener, punya iya. mobil baru, dapat plat sementara, langsung dimodif semuanya. Langsung dimodif. Berarti gini ya, sebelum lo mobilnya datang pun udah ada inceran-inceran ya, Om? Udah. Gue harus beli velgnya yang mana nih? Iya, udah ada Gue harus hunting-hunting. modifnya apa aja Ngeliat gitu. di IG, Ah. Pinterest, Google kayak gitu tuh. Mau peleknya mana, terus mau kemana gitu udah cari-cari tuh. Udah Oh. ini ya, maksudnya udah siap hari sebelum tidur. Kerjaan hunting doang. Scrolling pelek doang. Seru sih, seru. Iya. Itu emang serunya di situ Iya, ya. tapi ada satu hal sih sebenarnya. Mendingan pusingnya setelah dipakai baru pusing. Bukan pusing nyari sebenarnya. Bukan mesin mas huntingnya. Pas udah dikepasang baru pusing tuh. Yang tolong lah yang ini. Nah, gini, kita mau ngomongin juga nih, benar ya, seru-serunya gitu. Begitu udah pakai velg ini harus gimana, kayak gini-gitu. Nah, itu pasti ada seni-seninya tersendiri deh gitu. Nah, oke nih. Om, sekarang kita mulai dari depan dulu nih. Oke. Dari bagian depan ini yang lo modif apa aja, Om? Depan cuma front lip doang. Oh, front lip itu aja ya. Front lip. Ya, ini sebenarnya front lip nih satu set ya. Satu set. Front lip, set sama side side skirt. Diffuser sama spoiler. Oh, Satu iya. set. Nah, ini beli di tempat yang sama semuanya gimana? Iya, beli di tempat sama custom di Aeromotif di Bandung. Oh, otomotif di Bandung. Berapa lama tuh kurang lebih? Pemasangan sampai kan custom nih ya? Iya. Berarti Dulu mobil tuh- taruh di sana dong ya, di Bandung, di bengkel? Sebenarnya sih enggak. Cuma dulu tuh ada ceritanya karena dulu dikasih tau teman, dulu mau ikut kontes. Iya. Hin, Oh yang iya. baru dijual kemarin, Iya. akhir tahun kemarin. Iya. Terus kata teman, jangan polosan lah eksteriornya. Nah, Ganti, dikasih tau teman buat ganti front lip doang tuh minimal kata dia. oke oke. Gitu. Pas udah tanya, pengerjaannya juga hampir sama lah. Hmm. Akhirnya lihat budget, oh yaudah sekalian aja full sampai spoiler. Sampai spoiler. Nah, biasanya sih kalau di sana cuma naruh cuma buat ngukur fitting, mobil bisa dibawa lagi. Tapi nggak harus ditinggal dalam waktu yang lama ya? Enggak, cuma waktu itu ini buat tinggal om, Oh tinggal. karena biar rapi sekalian kan. Iya iya. Itu berapa lama om kurang lebih? Dari mulai pertama ya datang, fitting, terus sampai akhirnya jadi dipasang gitu ya? Karena waktu itu tuh gue tuh mepet mau ikut kontesnya itu Iya. di 3 mingguan lebih, 3 mingguan. 3 mingguan. Karena mungkin ada yang mau kontes juga naruh mobil semua di situ ya. Kan biasa gitu. Kalau mau kontes pasti bengkel-bengkel modifikasi apalagi body kit kan pasti Last minute, ramai last ya. minute tuh. Last minute. Dan itu di Uber semua tuh. Harus selesai ya karena gue harus masuk ke kontes. Loadingnya sehari sebelumnya. Selama sih gue tinggal buat ngikut sekalian biar rapi gitu kan. Berarti ini dengan fitment sekarang, tinggi yang sekarang, lu agak susah nih masuk basement ya? Boleh dibilang. Iya, harus lihat red mall-nya. Harus lihat red mall-nya. Yang bisa masuk apa? Parkiran atas sensi bisa. Oh, pakai atas sensi Sensi bisa. tuh. Oke. Walaupun bunyi di bawahnya, bunyi knalpot. Oh, paling pas Itu ya. tekukan gini ya. Tekukannya itu ya. ya. Oke oke. Terus banyak sih, cuma gading sih nggak bisa, MKG nggak bisa. MKG nggak Yang bisa. di bawah nggak bisa. Pokoknya dia gini om, jangan sampai mata gitu Iya loh. sampai mata. Iya. Itu pasti nyangkut. Soalnya sharing juga nih buat teman-teman yang mobilnya mungkin udah sama lah ya fitmentnya segini juga, jadi bisa. Oh berarti kalau ke sensi gue bisa nih. PS bisa ya. PS sama. PS aman banget. PS itu paling aman. Iya, dia kayaknya emang aman buat Aman, mobil iya. MPR ya. Kalau MKG udah pasti nggak bisa ya. Grand Indonesia bisa. Dan Indonesia nggak bisa. Kan dia ada West, ada East kayak gitu Dia itu kan. bisa. Gue udah nyoba semua bisa. Bisa ya, Bisa aman ya. ke bawah sama yang parkir atas itu. Oh, oke. Gue sebenarnya justru gue mikirnya tadi agak tricky tuh parkirannya Iya, karena itu agak bisa. naiknya betul gitu. Gue padahal bunyinya kalau ini bunyi di mesin apa crank besinya itu Oh. crack gitu loh. Ya kalau nggak ada bunyi nggak hidup ya. Ya pas nggak bisa sih malah repotnya kalau ke ini misalkan ruko-ruko yang ada trotoar itu sekarang tinggi. Oh iya benar. Itu otomatis nggak bisa. Iya yang udah dibangun buat Ya, buat pedestrian gitu ya. pedestrian itu Iya. nggak bisa. Karena kan tinggi itu dia naik. Iya. Oke oke. Nah ini kalau ini tipenya RS ya emang om ya? RS di Indonesia cuma ada satu ini
cuma ada RS satu doang. trim RS saja. Jadi ini tadi udah sempat ngobrol sama Om Kursen ya. Ternyata di Indonesia ini cuma keluar tipe yang FE ini satu trim RS yang sedan. yang sedan ya, Iya. sedan RS. Karena kalau di luar sebenarnya ada yang ML, FL1. FL1. Nah, itu FL1 yang itu hatchback tapi bukan Type R. oh, FL1 itu kalau nggak salah di bukan Type Jepang R. sama Amerika. Oh, oke. Jadi ada manualnya. Ada manualnya. Ada manualnya, 6 speed, 6 manual. 6 manual, engine-nya 2000 kalau nggak salah. 2000 ya. Nah, jadi kalau di luar negeri ada manualnya dan seru banget pasti ya. Kalau ada manual Seru banget. pengen juga Pengen ya dulu nyobain manual. ya. Kalau di sini emang cuma satu trim ini ya, 1500 cc turbo dan RS sedan ya. Sedan. Jadi kalau yang manual itu 2000 dia hatchback ya. kalau ada di luar hatchbacknya. ya? Hmm. Sama kayak Type R ada hatchbacknya. Oh, Type R ada hatchback. Kalau yang seru sebelum ini kan yang FC Iya. di Indonesia kan ada dua tuh, sedan sama hatchback. Iya. Yang Type R hatchbacknya tuh SK Iya, 8. betul. Ini nggak ada, jadi nggak mungkin bisa convert lah. Jadi nggak bisa mirip-miripin Type R ya? Paling ini doang. Ada paling banyak body kit depan. Oh, tapi belakangnya tetap kan? Belakangnya nggak bisa. Oke Om, sekarang kita bergeser ke samping nih Om. Oke. Nah, ini baru nih kelihatan. Jadi gini Om, ini Civic ya. Kalau yang sekarang ini menurut gue dari depan ganteng, dari belakang ganteng, dari samping pun ganteng Om. Civic yang sekarang ini. Iya sih, karena bagus. Iya kan? Jadi dari sisi manapun ini ganteng gitu lah. Apalagi ini sekarang kan udah diganti juga ya velg kayak gitu. Nah, ini bisa dijelasin nggak nih Om? Ini profilnya, velgnya apa kayak gitu. Oke. Jadi gue dapet ini Om, velg itu yang tadi gue bilang, gue ke bengkel itu 1 minggu setelah mobil ada datang gitu kan. Mobil aja, iya. Jadi gue nyari di Auto Distro. Oh, Togistro. Auto Distro yang di Sambas. Yang di Sambas ya. Ini NK GTC 01. GTC 01 GTC ya. 01. 01 ya. Cuma dia belang. Yang depan ini 7 lebarnya, Hmm. belakang itu 8. Oke. ET-nya juga cukup gede, 45, 48. 45 48 ya. Oh. PR juga ya. PR. Jadi makanya yang tadi kita bilang di awal tuh, Iya. pas masang, nah itu lebih pusing tuh. Bener-bener tenggelam. Nah, itu dia. Nah, ini nih Fresh nih. Ini seninya nih. Seninya kalau kita udah suka sama velg, kita Iya. pengen pakai itu tapi mungkin ET-nya nggak cocok Itu kayak tuh. gitu kan. Oh. Nggak sesuai sama mobil. Nah, ini nih. Ceritain dong, Om. Jadi akhirnya nih kan ET-nya 45 48. Nah, Ya itu kan, pas lebar 78. tenggelam tuh. Akhirnya cebur dong ya istilahnya. Pasti, nyelup. Nyelup kan gitu. Nah, terus akhirnya yang lo lakukan apa nih Om? Waktu itu belum ganti ban juga. Heeh. Akhirnya waktu itu gue ke Sarinandi. Sari Nandi langsung ya. Sarinandi cuma bikin spacer. Spacer knock gitu ya. Iya, spacer knock. Heeh. Soalnya waktu itu kalau nggak pakai spacer ini tuh boltnya nggak cukup. Jadi pas nggak putaran tuh nggak sampai 4 lebih. Oh, iya. oke. Ini tapi pasti bautnya diganti gitu ya, pakai NK ya? Iya, ini nanti diganti NK. Nanti diganti NK ya? Diganti NK juga loh. Natnya Velg diganti. dan natnya NK. Ya pas. Iya, cakep. Nah, oke terus Tadi kita. spacer, anak spacer Ah. 12 mili kalau nggak salah. Hmm, Itu masih nggak begitu rata fender lah. hmm, Tapi masih oke lah gitu. iya, Nah, kan kesana juga repot tuh. iya. Penuh perjuangan ngantri gue dari jam 8. Sari Nandi ya. Rame Nah, banget gitu. Jadi Sari Nandi itu memang udah terkenal dari dulu ya Om ya. Kalau buat fitment, bubut-bubut, bikin spacer, lu bisa langsung bawa mobilnya ke sana, diukur di sana. Iya. Dan ya so far sih jaminan ya pasti rapihnya segala macam, lu nggak ada goyang segala macam kalau bikin spacer di sana tuh gitu. Oke terus Om. Terus akhirnya baru habis itu ganti ban. Butuh yang durability juga lumayan kan buat jarak jauh. Terus akhirnya gue pilihnya PS5. Michelin ya? Michelin Velg Sport 5 ya. Tadinya nyari PS4S. Ah, Mau kosong. tapi kan lebih baru ini malah. Ini paling bagus. Iya paling baru ya. Oke. Walaupun nggak sekotak Campiro sama Nova ya. Ini profil bannya 215 45 ring 17 di lebar 7 ya. 7. Yang belakang 245. 245, 40, 17. Tingnya tuh 18. Kata 8 lebarnya. Berarti ini lo bikin spacernya dulu, baru habis itu pasang bannya nih Om. Bikin spacer pasang ban. Oh, Spacer 4-4-nya kan. Ah, Terus masih, nah itu dia tuh, kayak mata tuh kurang pas juga. ah, Masih agak masuk dikit gitu kalau diperhatiin. ya. Akhirnya balik lagi Sarinande. Balik ke sini. Balik lagi Sarinande bilang kurang maju. Nah kalau dikeluarin lagi spacer nggak cukup. Akhirnya ganti bolt adapter itu. Oh, akhirnya ini pakai adapter. Adapter langsung. Jadi adapter itu udah Ada boltnya. bolt gitu Oh, ya. Udah Supaya ada bolt, juga. spacernya tetap ada. Oh, oke. Jadi tambah adapter. Jadi spacer tadi 12 mili plus adapter lagi. Adapter lagi. Berarti ini ngeluarinnya cukup jauh ya Om. Mungkin
bisa lebih dari 2 sentian ya luarnya ya, dari standarnya gitu ya, dengan ET 45 lebar 7 ya. Kalau nggak salah mungkin ya, kalau pasnya itu mungkin 30-35 kali ya, itu kali ya. Jadi ET-nya jadi segitu. Kalau nggak salah ya. Soalnya memang, ya karena gue udah 17 juga. Iya. Dari 17 lebar 7. Iya. Hampir sama kayak standar ya kan. Iya. Standarnya malah lebarnya 7,5 tadi. 7 apa 7,5 gitu. Iya. Sama lebarnya 17 juga. 17 juga ya. Jadi nggak nambah inch lebarnya ya. Nggak nambah inch ininya ya. Ini enggak. Jadi tetap 17. Tapi cakep kok. Asli. Ini walaupun nggak digedein jadi 18 gitu, tapi gue ngeliatnya juga udah enak gitu loh. Cuma apalagi lo pakai daily kan ya. Sabar aja sih. Karena ceper banget. Nah itu friends tadi Komusen sampai 2 kali ke Sarinande. Jadi kalau belum 2 kali belum afdol kayaknya. Wow. Kalau anak modif tuh pasti senengnya bolak-balik, fitman lagi. Gatal gitu mata ya. Kurang dikit, aduh balik lagi ke bengkel per, balik lagi ke bengkel bubut. Iya. Ya jadi untuk dapetinnya kayak gini tuh nggak cuma sekali gitu. Mungkin kalau orang ngeliat, oh tinggal ganti velg, ternyata enggak juga gitu. Nah itulah seninya modifikasi ya, supaya bisa proper, enak di mata, enak dipakai. Nah itu yang penting. Fungsinya Berjual tetap. terus nunggu di bengkel, foto, lihat proses itu enak gitu. Jadi kalau emang car entusias tuh seneng lihat proses, nggak cuma lihat hasil gitu kan. Dan ya nunggu di bengkel tuh, walaupun kita mungkin wasting time buat sebagian orang ya. Mending kita taruh mobil, tinggal deh gitu kan jalan-jalan. Kalau kita enggak, kita liatin dia kerja. Sama satu hal loh, kalau di bengkel tuh ketemu mobil lucu. Oh iya. Pasti ada. Itu hiburan ya. Hiburan banget ya. Ketemu mobil-mobil Kita cakep. tanya sama orangnya yang punya gitu, itu seru sih. Iya bener. Udah kayak meet up aja jadinya. Iya. Udah kayak acara meet up. Nah itulah emang kalau emang hobiis kayak gitu ya. Loweringnya gimana nih Om? Ini kan pasti udah di lowering ya? Udah. Jadi gue pakai sama barengan yang ke Sarinande sama ISX itu barengan harinya. Oh barengan. Barengan. Jadi gue ke ISX dulu, ke Stanslab. Ke Stanslab, beli ISX. Waktu itu sisa satu doang. ISX ya namanya. Coilover ISX. Stanslab waktu itu nanya-nanya DM, ada langsung samperin. Oh gitu. Gue ke Sarinande gara-gara pas diceperin itu bener-bener nyelup kok. Oh gitu. Oh, karena kan bener-bener masuk banget kali ya. Iya. Nah di situ lah baru ke Sarinande tuh, ngukur-ngukur. Oh, jadi itu di hari yang sama ya, pas Iya. sampai Lover, Sarinande, jadi akhirnya dapatlah fitment segini Iya, ya. waktu itu ditawarin temen tuh pakai lowering kit, Iya. Tain atau EBA, tapi yang FE ini nggak ada. Oh. Sampai sekarang pun, sekarang udah banyak ya. Cuma part-part aksesoris gitu lebih banyak ke FL. Entah kenapa gue nyari FE ini susah. FL itu yang tipe Type R. Type R ya malah ya. Type R part-part ini banyak kayak Mugen, Spoon itu banyak. Tapi lo emang nggak mau ya, Nggak. tetap Iya. di FA gitu ya. Masih nggak mau merubah model kayak Nggak. gitu-gitu juga kan. Nah, ini kan Om udah pakai nih coilover gitu ya, dengan fitmentnya akhirnya segini nih gitu. Ini menurut Om gimana? Masih nyaman kah buat daily apa? Nyaman banget. Nyaman banget. Walaupun gue ngerasain dari standarnya itu ya, emang kan lebih empuk lah. Emang empuk banget, di bawahnya empuk banget, enak. Cuma kalau diganti coilover enak sih. Ini kan yang buat racing kalau nggak salah. Jadi pas di tol belokan tuh 100 itu masih aman. Lebih stiff ya? Iya lebih stiff. Dia nggak limbung. Ini dampernya kan gue fullin 32. Oh, gitu. Berarti lo sering nikung lari 100 ya Om ya? Tikungan tol Blitar. Catet tuh. Gitu, oke. Terus dampernya jadi bisa disetting juga ya? Setting. Jadi untuk soft hardnya ya, Iya, soft hardnya ada dia maksimal 32. 32 klik gitu ya. Ini gue maksimal tuh. Oh paling empuk lah ya. Paling keras. Oh paling keras malah, Paling keras salah gue. Oh, malah paling keras ya. Malah lebih enak di situ ya. Dia Di paling keras. nggak gesrot sih. Oh, oke. Karena emang mungkin Om juga agak agresif bawa mobil kan buat nikung-nikung kayak gitu. Nah, mau nanya dong Om. Ini kan ada 2 pentil nih, velgnya GTC 01. Gue nggak tahu tuh jujur. Gue dulu pernah jual MT Spider Om. Kebetulan pernah pakai, terus gue jual. Nah, itu ada 2 pentil juga, yang plus M ya, MK Spider plus M kalau nggak salah. Nah, itu orang juga pada nanya, Mas, itu fungsi 2 pentilnya apaan gitu loh. Ya gue sih kagak berfungsiin ya, sama gitu. Cuman banyak yang bilang itu sebenarnya ada yang bilang buat indikator tekanan angin juga, TPMS gitu, bisa dipakai dipasang di situ. Jadi nggak perlu bongkar yang satu lagi dong. Karena satu udah pasang. Ada satunya udah pasang kayak gitu. Jadi seperti itu gitu. Tapi ini sih MG GTC 01 ini emang
masih jarang ya Om yang pakai ya. Emang waktu itu nyari yang nggak pasaran kan. Nggak pasaran ya. Nggak ada rencana ganti RPF gitu. Enggak. Enggak, ini nggak akan dijual kayak pelek. Oke. Iya. Ini natnya juga beli di auto distro? Enggak, nat nyari sendiri. Oh, nyari sendiri. Oh, itu kalau salah. Store 11 store. Oh, oke. Di Serpong ya. Oke. Sip. Nah, sekarang kita lanjut nih Om ke belakang nih. Kita ke sini dulu nih. Berarti saskernya itu bareng ya di Bareng. aeromotif industri ya, karbon ya. Nah kalau ini Om, ini kan piano finish nih, bagus. Ini emang dari bawahnya Om, Dari pabrik. spionnya. Ini sama ini. Bayangkan aja itu tuh ini disetirin nggak gitu kan? Iya. Itu semua bawaan pabrik. Oh dari bawaan dari OM-nya emang begitu ya. OEM-nya dari Jadi yang piano finish spion, handle, terus sama antena ya. antena sama di dalam sini. Oh, Interior ada. Cakep ya, tuh makanya gue bilang ini Civic tuh nggak diapa-apain juga udah cakep yang RS ya. Apalagi dia juga udah dapat dapel yang dapelnya piano cakep. finishnya Iya. juga kan Om. Daftarnya cakep. Dari ini diganti ya gitu. Diganti. Tapi ntar kita lihat, ini lebih keren daripada itu. Beda aja, pokoknya pas lihat mobil ini dari belakang makin wow. Jadi yang dirubah sama Musen ini ya diffuser ya, diffuser. Terus udah gitu tambah ini spoiler. Detail aslinya bawaannya dicopot. Nah, karena lubang, Jadi detail aslinya itu ternyata ada lubangnya di ada bagasi. lubang di bor. Di bor ya. Jadi begitu dicopot bolong. Gitu. Akhirnya dikasih lah, diakalin pakai ini fiber. Ya ditambah ini nih, kayak ada tambahan fibernya nih, gitu. Dan sekarang udah aman ya Om ya? Udah Aman, nggak bocor. nggak bocor lagi Soalnya ya? bocornya sampai ke ini, ke mana? Ban serep. Oh gitu, nampung airnya sih. Airnya sampai situ. Sama kayak ini. juga ya Om ya? Di sini tuh waktu itu ngahnya gara-gara di sini banyak air. Ngembun Kayak gitu ya? ngembun air gitu, dari mana gitu. Ternyata dari bocoran si ductile ya. Dia mungkin karena sesuai safety-nya dia harus dibolongin supaya kenceng kali ya. Kalau kita kan kadang-kadang double tape aja cukup. Sayang kalau dibolong-bolong. Betul. Ini friends karena ada tambahan diffuser sama ini, itu dari samping belakangnya juga cakep semok, dari belakang apa lagi loh. Keren banget sih. Nah ini juga PR Om. Kalau ke basement, Iya. depan aman. Iya. Kadang-kadang belakangnya ketinggalan. Oh, pas naiknya. Pas naiknya gitu. ketinggalan. Nah ini belakang Diserot geser juga. ya? Nah, ini gue lihat ada yang burn nih. Ada yang burn. Nih apa nih Om nih? Knalpotnya nih. Lu pakai knalpot. Ini kan bawaannya nggak begini nih. Boleh kan? Waktu itu ini gue custom di Uzi. Oh, di Uzi. Exhaust B Serpong. Serpong. Itu ada ceritanya juga tuh. Heeh. Awalnya gue ganti di Asko itu yang ini AKS. AKS muffler yang legal. Oh, legal tuh maksudnya suaranya. Suaranya. berarti. Nah. Dan dulu itu kan AKS di Jepang, sekarang Iya. dia Thailand semua tuh. Oh, oke. Dan suaranya itu kalau nggak salah cuma 80 desibel atau apa gitu karena legal kan. Cakep sih waktu itu karena pas juga sama ini karbon. Kayak kenapa tuh juga mufflernya karbon. Itu HTS berarti cuma mufflernya aja Om? Semua. Oh full Full. exhaust. Berarti Full. lo ganti full exhaust Full tuh HTS? exhaust. Oke. Itu di Asko, gue ganti AKS, karbon tuh sama. Habis itu pas sudah ganti ban Michelin PS5 itu berisik. Ban itu berisik. Itu bisa PS5 emang seberisik itu ya Om? Nggak tahu di Sorry nih, gue juga Iya. belum pernah pakai soalnya ini buat sharing juga Iya. buat teman-teman gitu. gue waktu itu pakai kan di jalan tol BSD itu kan beton. Itu gue ngerasa berisik kok. Oh gitu. Ngerasa berisik banget. Akhirnya terus kenapa juga nggak ada suara. Baru berapa gue sebulan 2 bulan deh. Sebulan dibeli HKS, gue jual HKS-nya ganti. Oh, oke. Berarti baru sebulan pakai HKS, lo jual lagi, ganti Uzi. Uzi ini juga full exhaust Full exhaust dari header. dari header ya, Header sampai belakang. sampai sini ya, sampai belakang. Dan tadi lo info Valvetronic ya, Foxtron itu. jadi bisa on off gitu ya. Nanti kita dengerin suaranya friends ya. Gitu. Pokoknya waktu itu pesannya gue ke teman gue itu lebih kenceng dari suara ban. Supaya banding nggak berisik. Suara ban udah nggak hilang, udah hilang. Sekarang ini berisik banget. By the way ya, gue pikir ban lokal doang yang berisik, ternyata jadul. Bagus, kalau bagian belakang udah berarti itu aja ya Om ya. Gitu. Kalau ACS-nya apa Om? Kalau aeromotif kan tadi body kit ya. Ini air moda. Waktu itu coating pertama kali di air moda. Oh udah di coating di air moda. Itu juga sama, mobil baru datang Itu air moda yang baru datang. banget langsung di coating. Langsung di coating. Oh berarti sebelum lu pasang velg sari mandi udah di coating nih mobil. Udah. Air moda yang dulu masih belum pindah. Kalau sekarang udah gede tempatnya. Iya. Dulu masih di Serpong. Itu Kalau mau dijual kasih tahu Om, kayaknya banyak yang minat. terus coating. Habis itu sebelum hin
maintenance PR modal lagi. Oh, maintenance lagi. Kalau XS ini PPF baru ini. Oh, ini udah lo kotin PPF lagi sih ya? Oh, karena waktu itu Keren mau buat mudik kan. Oh iya iya Dan iya. ini cetar, terus gue ngerasa tuh kalau di belakang truk stone chip banyak banget. Iya, benar. Udah agak telat sih PPF-nya karena udah beberapa udah kena bodi. Itu emang PR sih om, stone chip ya. Emang PR, terus maksudnya mungkin kalau ada beberapa orang yang wah keren ya, jadi gue abis ngebut gitu banyak stone chip. Oke, itu friends kurang lebih tadi kita udah bahas depan, udah bahas samping, udah bahas belakang juga gitu ya sama busen. Nah sekarang kita dengerin suara knalpotnya kayak gimana ya friends ya. Nah, lu pasti kan nggak akan berhenti sampai di sini. Biasanya gitu, kalau modif gatel kan, udah ganti ini, aduh kurang, nambah lagi ini, udah ganti ini, kurang lagi, nambah lagi gitu kan. Nah, nextnya lu mau apa? Rencananya nih? Paling deket paling BBK. Oh, big break ya. Big break paling deket tuh BBK. GBK big break. Oke, Sama terus interior cuma pengen ganti jok Recaro. Ya, Sportster. Jok Recaro. Oke, jadi terima kasih banget ya Om Husen, kita udah bahas mobilnya. Kita tutup sampai di sini, nanti kita ketemu lagi next time. Oke, friends, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus pantengin channel kita akan upload lagi nanti video-video next yang lebih oke. Everything Sebat Car, Retorikar.